Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan kembali tema kita, kosmologi Alkitab. Di sini mengenai alam semesta, siapa dari mana datangnya alam semesta ini dan akan kemana. Karena banyak orang Kristen berpandangan bahwa Tuhan hanya berbuat yang baik dan iblis melakukan yang jahat dan merusak pekerjaan Tuhan. Seolah ada dua orang yang berotoritas di alam semesta ini. Jadi sebenarnya siapa yang berkuasa mutlak atas alam semesta ini? Adakah sesuatu yang bisa bergerak tanpa izin Tuhan? Mari kita kembali dulu masuk ke dalam isi atau poin yang kita mau bahas hari ini. Ada 3. Bahwa yang pertama, bahwa semua di alam semesta ini adalah perbuatan Tuhan. Dalam Mazmur 104 itu dicatat begitu banyak aktivitas manusia, tetapi ayat 24-nya mengatakan semuanya perbuatan Tuhan. Demikian Ayub pasal 9 ayat 5 dikatakan di situ, Tuhan itu memindahkan gunung-gunung tanpa ada yang mengetahuinya. Jadi memang perbuatan Tuhan ini tidak begitu mudah saja orang bisa melihat, karena perbuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu menyembunyikan segala sesuatu termasuk perbuatannya. Dia hanya menyatakan kepada hamba-hambanya, sementara kemuliaan raja-raja itu menyelidiki segala sesuatu. Nah, jadi kita melihat bahwa semuanya perbuatan Tuhan. Apakah yang jahat juga perbuatan Tuhan? Nah, ini yang perlu kita lihat dulu dari Amos pasal 3 ayat 6. Mari kita baca dulu ayat ini. Saya baca dari versi LT. Jika sangkakala dibunyikan dalam sebuah kota, tidakkah orang-orang pun gemetar? Jika terjadi bencana dalam sebuah kota, perhatikan, apakah bukan Yahweh juga yang telah melakukannya? Perhatikan kalimat ini. Jika terjadi bencana, dengan tegas dikatakan itu adalah perbuatan Yahweh. Kembali kita melihat Yesaya pasal 45 ayat 7. Demikian firman Tuhan, yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Jadi Tuhan bukan hanya berbuat atau membentuk terang saja, tapi dia juga menciptakan kegelapan. Selanjutnya, yang membuat kemujuran dan menciptakan kemalangan. Aku Yahweh yang melakukan semua itu. Jadi kita jelas melihat di sini bahwa Tuhanlah yang melakukan segala sesuatu di alam semesta ini. Jadi kalau sudah pikir, oh itu yang jahat itu bukan perbuatan moral, itu adalah bentuk-bentuk bencana dan sebagainya. Tapi istilah Ibrani ra di dalam ayat-ayat tadi itu ada 500 kali, itu selalu diartikan penyakit atau dosa atau perbuatan salah. Nah, hanya kita perlu mengetahui segala sesuatu ini. Kita ambil dulu contoh Ayub supaya jangan nanti kita salah mengerti, karena dia adalah kasih. Mari kita melihat dulu contoh Ayub. Ayub itu seorang yang sangat sempurna, punya 7 anak, 7 laki, 3 perempuan, punya sangat banyak harta. Dan dikatakan Alkitab bilang Ayub itu seorang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, seorang yang sempurna. Tapi dia belum diuji. Maka Tuhanlah yang mempunyai rencana untuk menguji Ayub dengan cara menghancurkan harta bendanya, menghancurkan bahkan anak-anaknya mati semua, dan bahkan menghancurkan tubuhnya Ayub sehingga ada bisul-bisul. Hanya Tuhan mengerjakannya melalui iblis. Jadi rencana menghancurkan Ayub datang dari Tuhan. Karena iblis itu ditanya, dia datang kepada Tuhan, tanya, kau dari mana? Keliling dunia. Dia enggak menyebut nama Ayub. Dia enggak punya rencana atas Ayub, iblis itu. Yang punya rencana atas Ayub adalah Tuhan. Untuk apa? Tuhan mau menguji Ayub agar Ayub semakin dalam mengenal Tuhan. Dan ketika Ayub diuji pertama, habis semua harta bendanya, anak-anak laki-lakinya juga mati semua. Ayub mengatakan demikian. Perhatikan ayatnya ini, pasal 1 pasal 2. Ayub bilang, terpujilah nama Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Dan Alkitab katakan,
dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan lidah. Jadi memang benar Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Tuhan yang memberi harta benda kepada Ayub dan anak-anaknya juga. Tapi Tuhan juga yang mengambil, hanya melalui iblis. Tapi Tuhanlah sebenarnya mastermind-nya. Dialah yang punya rencana yang menghancurkan Ayub ini untuk mengujinya. Kalau begitu pertanyaan berikut, poin kedua, dari mana iblis ini datang sebenarnya? Karena ada banyak ajaran-ajaran yang sudah diterima berabad-abad mengatakan bahwa iblis itu tadinya katanya malaikat yang baik. Setelah itu karena sombong, ini ayat-ayatnya ada di Yesaya 14 dan di Yeskiel 28 yang nanti kita akan mungkin episode berikut kita akan bahas, kita lihat dulu ayat ini. Tapi dari dua ayat ini maka para teolog menganggap bahwa iblis tadinya malaikat yang baik yang namanya Lucifer katanya, dan tiba-tiba dia sombong, ingin menyamai Tuhan dan berubah menjadi jahat. Mari kita melihat dulu apakah benar ada makhluk yang tiba-tiba tadinya Tuhan ciptakan baik, dia merubah dirinya menjadi jahat. Mari kita melihat dulu Yohanes 8 ayat 44 dan 1 Yohanes 3 ayat 8. Mari kita buka dulu sebentar ayat ini, Yohanes pasal 8. Supaya kita melihat dulu apa yang Alkitab katakan. Dari mana datangnya iblis ini? Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Demikian yang tertulis. Kamu berasal dari bapakmu si iblis, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Perhatikan di sini, ia adalah pembunuh manusia. Artinya iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Jadi pembunuh manusia bukan tadinya dia baik terus jadi jahat. Tidak, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya. Demikian juga kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 8. Perhatikan ayat ini, 1 Yohanes 3 ayat 8. Demikian yang tertulis. Siapa yang melakukan dosa, dia berasal dari si iblis. Karena perhatikan, dari semula si iblis berbuat dosa. Bukan tadinya dia baik dan jadi jahat. Tidak. Tapi dari semula. Kata dari semula itu beginning, ya, itu ada kurang lebih 57 kali di Alkitab ini, dan selalu berarti awal dari ciptaan. Jadi dari semula, dari awal ciptaan itu memang iblis itu sudah pembunuh manusia. Dia sudah pendusta, dia sudah jahat. Jadi iblis tidak pernah jatuh, Bapak Ibu Saudara. Yang jatuh itu Adam. Kalau kita melihat Yesaya 14 dengan Yeskiel 28, kalau kita mau lihat ayat itu mengatakan bahwa dia ini konteksnya Yesaya 14 itu Raja Tirus, Raja Babel, Yeskiel 28 Raja Tirus, dan itu manusia. Nanti kita bahas untuk kesempatan berikut. Jadi berarti dari mana iblis ini? Mari kita buka dulu Kejadian pasal 3 ayat 1. Dari mana sebenarnya iblis ini berasal? Perhatikan Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular adalah binatang yang paling cerdik di antara segala binatang di padang. Perhatikan, yang telah dijadikan oleh Yahweh Elohim. Ular adalah binatang yang paling cerdik dijadikan oleh Yahweh Elohim. Siapakah ular ini? Karena ular di kitab Kejadian ini dia bisa ngomong. Ular ini juga dikutuk, dia makan debu. Karena kalau ular jasmani itu dia tidak bisa ngomong. Ular juga nggak makan debu, dia makannya kodok atau mungkin binatang lain. Jadi siapa ular ini? Ini simbol. Mari kita melihat. Mudah sekali. Dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 9 atau Wahyu 20 ayat 2, di situ dikatakan jelas bahwa ular itu adalah setan. Ular tua, ancient serpent itu artinya ular yang mula-mula. Itu adalah setan. Berarti kalau kita gabungkan dua ayat ini dengan sederhana saja, bahwa Tuhan menjadikan ular. Ular itu adalah iblis. Maka Tuhanlah yang menjadikan iblis. Dari semula iblis itu dijadikan memang jahat. Nah, kadang mulai kita bingung. Mengapa demikian? Bagaimana Elohim yang adalah kasih menciptakan iblis yang begitu jahat? Jawabannya sederhana. Mari kita lihat dulu alam ini. Saudara lihat bahwa Yesus kalau mengajar selalu perhatikanlah burung di udara, perhatikanlah bunga bakung. Paulus juga kalau mengajar dia tentang tudung kepala, dilihat perhatikanlah alam. Adalah kemuliaan kalau perempuan berambut panjang, adalah kehinaan laki-laki berambut pendek, dan sebagainya. Mari kita lihat alam dulu.
seorang ilmuwan namanya Newton, dia pernah mengadakan penelitian. Jadi ada cahaya putih, cahaya matahari dikasih prisma, setelah itu cahayanya menyebar, terurai menjadi Magicu Hibinium, merah, jingga, kuning, ungu, biru, nila. Magicu Hibinium. Jadi warna putih tersebar menjadi banyak. Demikian juga ini bisa menjelaskan sebagai analogi bahwa Tuhan adalah kasih putih. Tapi kalau diuraikan dia ada sifatnya. Kasih itu ada sifat yang memberi, tapi ada sifat yang destroyer, menghancurkan, tongkat. Saudara, saya memiliki 3 anak, saya mengasihi anak-anak saya. Tapi nggak selalu saya memberi. Saya juga memukul, menghajar pada waktunya. Jadi Tuhan pun juga perlu iblis untuk menghajar, menghancurkan. Contohnya seperti Ayub itu. Jadi jelas Alkitab mengatakan bahwa iblis itu diciptakan oleh Tuhan. Dari mulanya jahat. Tapi ada maksud Tuhan untuk semuanya. Jadi untuk saat ini kita tutup dulu. Nanti kita akan sambung episode berikut. Kita tutup dulu dengan satu kesimpulan dari Roma pasal 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Roma 11 ayat 36. Sebab dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dialah segala sesuatu. Artinya segala sesuatu berasal dari Tuhan, termasuk iblis. Untuk apa? Untuk kemuliaannya. Kepada Dialah segala sesuatu. Jadi Alkitab katakan dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.